salatu khairun minan naum. Siapa yang jawabnya sampai la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, Allah kasih surga. Berarti Bapak Ibu bisa jawab azan sehari 5 kali surga Allah kasih. Malah kalau daerah kita banyak kan samping kampung banyak banget aja. Wow, sampai kita bingung jawabnya ya. Nah itu silakan. Yang mampu jawab aja semuanya. Jadi siapa yang jawab azan pahalanya dapat surga. Terus nih Pak Ustadz, kalau yang azan pahalanya apa? Nah beruntung. Siapa yang suka azan di sini? Kalau bisa ya bagus ada khusus azan biar bapak-bapak tuh bisa azan. Kenapa? Orang yang azan itu diampuni dosanya sejauh suaranya. Ya, 2, orang yang azan itu yang dengar jin ataupun manusia akan jadi saksi nanti pada hari kiamat. 3, yang datang sholat ke masjid karena dengar azan dia ke masjid kan, maka itu pahalanya buat yang muazin tanpa mengurangi jatah yang sholat. Coba bayangin Pak, yang sholat 20 orang, pahalanya buat muazin dapat. Banyak keutamaan muazin itu. Ya, cuman kan biasanya muazin sudah ditentukan, yang suaranya bagus, suara keras, ya keras. Tapi kalau misalnya coba bayangin Pak, kalau pahalanya seperti apa tuh? Seperti orang yang datang tuh pahalanya buat dia coba. Ya coba kalau Bapak ke Mekah lihat deh, yang sholat, yang azan tuh kan orang tua tuh, suaranya bagus tuh. Itu semua yang datang sholat pahalanya buat muazin tanpa mengurangi jatah masing-masing. Ya Pak Eri kalau nekat ambil aja bikin azan ya, bisa aja ditangkap. Apa-apa dapat pahala banyak aja. Nah karena kita nggak tahu, karena kita nggak bisa azan, maksudnya bukan nggak bisa, ya mungkin. Tapi kalau Pak Eri, Pak Kurnia, Pak Rizky, Pak Riko, lupa saya. Pak Budi, ya bisa azan, nggak apa-apa azan Pak, yang penting suara keras dan jangan pakai rekaman. Ya, jadi azan kenapa? Pahalanya gede sampai nanti dia akan lehernya panjang. Maksudnya akan selamat dari tenggelam di akhirat nanti. Karena nanti di akhirat itu ada keringat sampai orang bisa tenggelam dengan keringatnya. Jadi keutamaan azan itu banyak sekali. Cuman karena kita gak bisa azan, bagi ibu-ibu apalagi, maka tugas kita ngapain? Jawab azan. Maka jawab azan itu maknanya besar juga. Apa tadi? Surga nomor 1. Kalau jawab sampai selesai. 2, apa tuh? Nah, ibu baca salawat. Baca Allahumma sholli ala Muhammad. Maka siapa yang baca salawat sekali, Allah bersalawat 10. Baru deh baca apa? Allahumma rabba hadhil da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammad danil wasilah wal fadilah wa wa'atu maqamam mahmudan alladzi wa'ata, maka dia dapat syafaat. Halal tahu syafaat itu. Berarti sehari 5 kali bangunnya dapat syafaat 5 kali sebulan 150 kau beli. Terus setahun 1.600 kali. Masya Allah. Banyak banget nih ya azan. Gak ada di negeri kafir, betul? Hanya ada di Indonesia. Makanya Bapak Ibu jangan remehin dengerin azan, apalagi di bulan Ramadan. Ya, nanti kita ulang. Terus baca yang D, apa tuh? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulullah bil islami dina. Ini dibalik. Biasanya kan kita raditu billahi rabban bil islami dina. Ini enggak. Raditu billahi rabban bil Muhammadin rasulullah bil islami dina. Apa keutamaannya? Diampuni dosanya. Baru doa bebas antara azan dan qomat kan doa mustajab. Coba kita bareng-bareng dari awal ya. La ilaha illallah. Kita jawab la ilaha illallah. Dapat apa? Paling ikhlas? Ikhlas dari hati, Allah kasih surga. Maka kita jawab dari awal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Nah, sampai la ilaha illallah, terus baru baca apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Allahumma rabba hazihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Ini dapat apa tadi? Syafaat. Lanjut. Asyhadu an la. Terus apa keutamaannya tadi? Diampuni dosanya. Tiap hari kan?
5 kali sehari kita dengar, tapi jarang yang dengar, jarang yang perhatian akan dengerin azan. Ya, banyak orang cuek sama azan, padahal masya Allah pahalanya luar biasa. Apalagi dilakukan di bulan Ramadan, Bu. Ya, tiap hari ada 5 kali, tungguin tuh. Ya, dengerin azan sampai habis, baca doanya. Baik, ini dilakukan di bulan Ramadan, tentu pahalanya lebih. Nah, itu halaman 20 21 itu apa hadis-hadisnya? Hadis-hadis tentang apa tadi? Azan. Lanjut nomor 9. Melaksanakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh berapa? 2 rakaat. Rakaat pertama baca apa? Al-Kafirun. Rakaat kedua baca apa? Al-Ikhlas. Pahalanya pasti pada tahu, lebih baik daripada dunia dan isinya. Jangan ditinggalin. Kalau yang belum gimana? Bapak datang ke masjid, Pak Budi datang ke masjid, sudah pada mulai Allahu Akbar. Gak boleh sholat qobliyah subuh lagi imam lagi ini, ya. Maka Pak Budi bisa sholat qobliyah subuhnya habis subuh. Ini dilakukan oleh sahabat Nabi namanya Qais bin Amir. Dan Qais bin Amir ditanya sama Nabi, maksudnya sholat apa? Ternyata dia, aku belum qobliyah subuh. Maka Nabi dia, dalam riwayat lain Nabi mengatakan, kalau dia berarti apa Pak? Boleh. Cuman yang tenar di kita, khotbah habis subuh nggak ada sholat, habis asar nggak ada sholat, nggak ada sholat habis asar habis subuh itu kalau sholatnya nggak ada sebabnya. Tahiyatul masjid boleh datang habis asar? Boleh, kan ada sebabnya. Sholat sunnah wudu boleh. Sholat ibu habis berbuat dosa habis asar langsung sholat tobat boleh, karena ada sebabnya. Termasuk kapan tadi? Habis sholat subuh, belum sholat subuh, kemudian akhirnya qobliyah subuhnya kapan tadi? Habis subuh. Kalau di asropa biasa orang gitu, nggak ada yang sujud karena udah diterangin. Kalau ada yang sholat habis subuh, bisa jadi dia belum qobliyah subuh. Tapi kalau di masjid-masjid lain masih pada liatin Pak. Sampai saya dilihatin sama orang saya. Oh, itu orang sholat apa tuh? Itu orang sholat apa? Kedengeran saya Pak. Akhirnya dalam hati saya, habis sholat gua jawab, belum sholat gua jawab. Jadi kagak khusus saya. Ya, habis sholat ketemu tuh bapak saya lagi bawa kitabnya nih hadis. Jadi, nah kalau di mazhab Imam Ahmad, kalau yang nggak mau langsung habis subuh, nanti setelah terbit matahari sebelum sholat duha. Niatnya pada apa tadi? Qada qobliyah subuh. Dan ini bukan saya yang melakukan, demi Allah, bukan saya yang melakukan. Ini yang melakukan adalah sahabat Nabi namanya Qais bin Amir. Ya, ini dijadikan dalil oleh para ulama bolehnya sholat qobliyah subuh setelah sholat dari subuh. Ya, jadi kalau ada orang habis subuh sholat bukan sholat ba'diyah Bu, bukan, bisa jadi dia belum qobliyah subuh. Lu kalau yang nggak ngaji mah gampangnya satin kan? Masa satu dia tuh? Ya, habis sholat subuh sholat lagi, padahal dia belum qobliyah subuh. Ya, dah. Nanti itu pelajarannya panjang ya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nanti kajiannya rutin, masya Allah, kita akan jadi orang yang bijaksana dalam melakukan amal ibadah. Gak gampang nyalahin orang, gitu ya. Tapi pernah juga habis asar saya lihat ada bapak-bapak sholat. Saya tanya sholat apa Pak? Kan nggak ada ba'diyah asar. Oh, tadi asar ya? Kira saya tuh lupa ya. Sangkain ba'diyah zuhur pada asar. Kemudian qobliyah subuh tadi 2 rakaat, baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kemudian yang 10, salat sunnah fajar dijaga sebagaimana salat sunnah rawatib. Bu, Pak, kalau lagi musafir nggak usah salat qobliyah ba'diyah kecuali qobliyah subuh. Jadi qobliyah subuh itu jangan ditinggalin walaupun lagi safar. Hatta dalam hadis yang Muslim Pak, Bu, Nabi pernah ketiduran sekali. Ya, karena bila tidur lagi safar, Nabi ketiduran. Akhirnya Nabi bangun sudah terbit matahari. Maka Nabi sholat apa? Qobliyah dulu baru subuh. Karena sudah terlambat. Jadi segitu pentingnya qobliyah subuh. Walau misalnya kalau bapak-bapak ada yang ketiduran sekali ya, kalau berkali-kali itu penyakit. Ya, ketiduran bangun jam 7, kalau jam 11 ya mati suri dia. Ya. Bangun jam 7, terus bangun, ya Allah
subuh qobliyah dulu, belum subuh. Itu sunnah. Kenapa? Nabi yang melakukannya. Ya, jadi tapi kalau subuh tinggal 5 menit lagi ya subuh. Ya, kalau masih ada waktunya, nggak boleh qobliyah baru subuh. Kalau waktunya udah mepet. Ya, segitu pentingnya tadi qobliyah subuh. Jadi Pak Mamang Elon Musk itu kan hartanya banyak tuh si Mamang, kalah dengan qobliyah subuh aja. Mark Zuckerberg apa tuh namanya? Pak Zuckerberg yang Facebook ya tuh. Zuckerberg itu ya kalah hartanya dengan 2 qobliyah subuh karena lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah ya. Terus sholat sunnah jadi tetap ya dijaga walaupun lagi apa tadi? Safar. Jadi kalau lagi musafir, bapak kan sholatnya di qasar jamaah kan? Gak usah sholat qobliyah ba'diyah, cukup qobliyah subuh. Tapi pahalanya tetap dapat walaupun gak qobliyah duhur, gak ba'diyah duhur, tetap dapat pahalanya karena sudah jadi kebiasaan. Kemudian nomor 11, sholat subuh berjamaah di masjid bagi laki-laki, berusaha mendapatkan takbir pertama bersama imam. Yang terbaik bagi wanita di mana? Di rumahnya sholatnya. Jadi bapak ya, ini sholat subuh berjamaah tuh banyak banget pahalanya. Man sholal bardain dakhalal jannah, siapa yang sholat bardain masuk surga. Apa bardain ini? Subuh dan asar. Ya, basyiril masa'ini fid dulami dan masjid binuri tamiyah wal qiyamah. Kabar gembira bagi orang yang sholat isya dan subuh di masjid dapat cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Man sholat subha fa huwa fi sifatillah, siapa yang sholat subuh dapat jaminan Allah. Banyak keutamaan sholat subuh. Makanya ibu akan dapat pahala kalau nyuruh suaminya ke masjid. Bahkan dalam kitab Shalatul Mu'min Pak, yang ke masjid itu pahalanya kayak haji sholat berjamaah. Jadi laki-laki bisa dapat pahala haji berapa kali? 5 kali. Ya, masya Allah Pak. Ya, ibu nggak usah ke masjid, tapi dapat pahala bapak-bapak. Tinggal nyuruh, tinggal muter-muter tumblernya, ya, atau ya tinggal megang apa tuh, ya, kemoceng, ya. Jadi dukung suami yang ke masjid, dukung anak-anaknya ke masjid. Apalagi yang punya anak laki 2, siapa? Anak laki 2 udah dewasa, siapa? Pahalanya Bu 2 kali haji kali 5 waktu 10 haji. Ibu mau tinggal kipas-kipas doang di akhirat. Anak itu investasi. Ya, kita didik mereka menghidupkan masjid. Pahalanya buat siapa? Buat bapak ibunya. Ini anak siapa nih? Ya, mana bapaknya? Tuh, ke masjid nggak kamu? Masjid pahalanya buat bapaknya, kamu dapat tetap kagak kurang. Ya, jadi masya Allah tuh anak-anak yang bisa ke masjid tuh. Makanya kalau ibu istri saya dulu suka teriak begini kalau lagi azan, yang ganteng ke masjid, yang cantik di rumah. Nah, kalau bapaknya di sholat di rumah, kasih makanan. Karena laki-laki di mana? Masjid. Ya, Bu, ibu sholat di rumah, tapi pahalanya dapat dari bapak dan anak-anak yang ibu suka. Maka Bu, galaknya yang syariah. Kan ibu udah ditakutin sama bapak-bapak tuh. Ya syariin gitu, tinggal disyariatkan. Pak, nggak ke masjid. Nah, ya siapin semuanya. Bahkan ada seorang suami, istrinya tuh masya Allah, sampai dia bukain pintunya. Ya, di sini kan ada pintu ya, ada gerbang. Sampai dia ajak dia nyetirin suaminya ke masjid. Ya, dasar bapak bisa ngomong soal aplikasi ya. Ya. Kenapa? Biar suaminya terbiasa ke masjid. Pahalanya buat ibu rugi banget. Pak, kapan lagi Bu? Ibu kan selama ini disuruh mulu sama laki. Kali-kali disuruh kemana tadi? Masjid. Biar ibu dapat apa tadi? Pahalanya. Tapi cara yang baik ya, cara yang baik. Ada ibu ngasih tahu makanya. Pak, kakak masjid itu kayak tetangga sebelah gitu kan. Wah, marah bapaknya, lu kawin dengan tetangga sono gitu loh. Ya. Itu kisah nyata, benar ada bapak ibu-ibu ngomong gitu ya. Emang ibu-ibu tuh suka kurang adab juga kan. Ya, Bang Ustaz juga udah kurang adab. Ya, saya mau sholat Pak, mau imam subuh Pak. Ibu-ibu ngomong gini, jangan panjang-panjang tak. Masya Allah. Itu saya kena mental tuh. Saya tadi mau baca apa
mulai tasawuf jadi saya potong gitu. Boleh begitu ya. Ya. Nah, tuh nomor 11, 12. Jadi kalau bisa sholat subuh di mana tadi? Di masjid buat laki-laki, ibu-ibu tinggal nyuruh, anaknya suruh semuanya. Nomor 12 setelah melaksanakan sholat sunnah, sibukkan baca doa. Jadi gini, kan antara azan dan qomat kan ada tuh sebelum sholat subuh. Jangan lupa banyakin apa tadi? Doa, karena termasuk doa yang mustajab ketika antara azan dan qomat ya. Terus, nah ini kalau bisa nih setelah sholat subuh duduk di masjid, zikir sampai terbit matahari, tambah 15 menit, sholat 2 rakaat atau isyraq 2 rakaat, pahalanya kayak haji dan umroh. Ibu-ibu di rumah, di tempat sajadah, ya di rumah kan, jangan pergi-pergi, di situ aja. Kecuali kalau pengen wudhu lagi, di tempat situ saja, di tempat musolanya, di tempat di kamar yang ada sajadahnya, di sholat qobliyah, sholat subuh, duduk di situ sampai terbit matahari tambah 15 menit. Saya bin Bas sama pahalanya buat ibu-ibu juga, ya. Apalagi Pak Kurnia, ya, kalau misalnya ada taklim habis subuh, terus bapak-bapak dengerin taklim, sholat subuhnya dapat pahala haji, belajar kebaikan di masjid dapat pahala haji, sholat syuruknya haji dan umroh, 3 kali haji, 1 kali umroh dalam 1 perjalanan sholat subuh, kali sebulan, kali setahun. Mudah-mudahan jadi investasi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nih butuh semangat dari suami istri nih, saling dukung ya, apalagi di bulan Ramadan ya. Terus lanjut nomor 14. Aktivitas waktu pagi. 14. Sejak terbit fajar subuh menjalankan rukun dan tidak melakukan pembatal puasa. Jadi ini Pak, jadi begitu imsak berarti Bapak harus apa? Harus menghindari pembatal puasa. Nah, harus tahu nih, lihat, rukun puasa ada 2. 1 niat, ingat ya, bedain puasa wajib sama puasa sunnah. Kalau puasa wajib malam harus niat, tapi gak usah dibarengin. Tinggal imam bilang gini, jangan lupa ya niat masih dah. Atau ibu kasih tahu anak di rumah, jangan lupa niat ya, niat di hati. Tapi kalau makan sahur berarti dia sudah apa? Niat. Kalau makan sahur ngapain emang? Kalau puasa, maka itu udah niat. Kalau puasa wajib puas niat. Kalau boleh buat 1 bulan, tapi lebih baik setiap malam diulangi. Tapi kalau puasa sunnah, Pak, beda. Jam berapa nih? Oh, jam 9, 10. Belum lapar. Hari Amin, Senin, puasa boleh. Asalkan belum makan lontong sayur, belum makan lopis, ya jangan sampai ternyata puasa udah kenyang dia. Jadi boleh dadakan kalau puasa tadi. Kalau puasa wajib harus niat malam atau sebelum sahur atau sebelum subuh. Tapi kalau puasa sunnah boleh dadakan, ya asal belum makan. Makanya itu syaratnya tuh, rukunnya 2, menahan diri dari pembatal puasa, apa makan minum. Ya, termasuk Mbak, Bu, nih level puasa nih, level ekonomi. Nahan lapar sama haus dan syahwat doang. Level VIP, nahan lapar, haus, syahwat, nahan mata, tangan, kuping, mulut, itu level VIP. Level VVIP tambahin, nahan hati dari hasad, dari sombong. Makanya Bapak Ibu sekalian yang Allah, hati puasanya gibah banyak. Makanya dari sekarang udah dilatih, ngomongin orang stop ya. Nah, makanya harus belajar. Jadi Pak, rukun puasa itu cuma berapa tadi? 2. 1 apa tadi? Niat. 2, menjaga yang membatalkan ya. Nah, pembatal puasa 1, makan minum dengan sengaja ya, termasuk infus, itu bikin kenyang, batal. Kemudian muntah dengan sengaja, hubungan intim dengan sengaja. Ya kali aja nggak sengaja kali ya, nggak tahu ya. Ya lupa kali, amnesia itu suami istri. Ya. Terus keluar air mani sengaja, datang bulan haid walaupun 15 menit sebelum buka puasa, itu batal. Itu yang biasa marah-marah.
Kemudian gila dan murtad. Nah ini ya, nomor 15. Saat puasa meninggalkan hal diharamkan, dusta, ghibah, namimah, apa nih, ada domba. Ya, menandang wanita yang tidak halal, teman yang lagi dengerin musik udah ditinggalin dah tuh, apalagi bulan Ramadan. Saatnya kita dikit-dikit Al-Qur'an, ya. Mau maherjen nggak usah lah, dengerin Quran aja lah, ya, karena kuping kita sudah saatnya diisi dengan Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Alhamdulillah pilpres sudah beres, ya, nggak tahu 1 putaran 2 putaran. Ya Allah, kalau belum beres kemarin, waduh, habis deh, ya. Bapak Ibu luar biasa tangannya, ya, ngatain orang. Nah ini, ya, kita jangan sampai akhirnya Ramadannya rusak nih gara-gara paslon. Dan di majalah ini bisa lihat TikTok capek, ya. Terus kalau bisa nomor 16, lakukan salat duha. Salat duha itu maksimal tak terbatas. Tapi kalau Syafi'i, Ahmad, Malik itu 8, kalau Abu Hanifah 12. Yang penting 2 salam. Tapi kalau bebas 40 rakaat terserah, yang penting 2 salam. Apalagi Anda lagi di Masjidil Haram, ya, di Masjid Nabawi. Jadi salat duha itu tak terbatas. Silakan mau berapa rakaat saja. Yang penting 2 salam. Ya, dan itu kan 2 rakaat sedekah tubuh, Pak. Jadi sedekah tubuh itu dengan cara salat duha. Kemudian habis doa salat habis duha apa? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, itu dibaca 100 kali tuh. Kalau habis salat tadi duha, Rabbighfirli wa tub alayya, coba ikutin, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Cuma salat duha itu nggak boleh begitu sudah 15 menit matahari duhur. Jadi sebelum 15 menit zuhur udah selesai. Ya, cuma bagi yang kerja di kantor ada larangan salat duha lagi jam kantor. Ya, karena bekerja itu hukumnya wajib, sedangkan salat duha hukumnya sunnah. Maka nggak boleh ngalahin yang wajib, kecuali itu kantor punya dia. Ya. Terus nomor 17, tetap beraktivitas bekerja seperti biasa. Jangan libur, kecuali kalau memang libur kantornya, kecuali pensiunan. Ya. Dan jangan kelihatan lemah. Pak. Nabi perang Ramadan tuh, perang Badar. Orang kita kan kayak kelihatan banget. Hah? Mana sahabat? Ya, pakai mulut. Ya bawanya lemah aja. Dan jangan tertipu dengan hadis palsu. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Saya lagi ibadah. Tolong jangan dibangunin. Nah, itu hadis palsu tuh. Ya daripada gosip mendingan tidur, tapi jangan bilang dari Nabi. Nggak boleh berbohong atas nama Nabi. Ya, diancam. Terus nomor 18, banyakin sedekah. Nah, Pak, bukan zakat. Kalau zakat makan ada syaratnya, haul amanisa. Kalau Ramadan mau banyakin sedekah, kecuali nanti zakat fitrah. Jadi jangan sampai Bapak zakat mal beliin buat buka puasa. Padahal itu zakat mal, nggak boleh. Zakat mal pakai duit. Maka banyakin sedekah nanti bulan Ramadan. Maka nanti Bapak akan banyak sedekah, ibu banyak sedekah. Ya bagus. Itu salah satunya yang dilakukan oleh Nabi di bulan Ramadan. Apalagi yang rumahnya pinggir-pinggir jalan, Pak. Nah, itu bisa buka apa sih? Buka taplak gitu lah, ya. Buat apa buka puasa gratis, ya, insyaallah. Nah, ibu-ibu siapin juga tuh, ya. Apa tadi? Bu iftar. Jangan apa tadi? Iftar, ya. Terus baca Quran, ya, nomor 19. Ya, bagusnya ya hiasi hari-hari dengan baca Quran. Ya Pak Bu, kita mah nggak akan kayak Imam Syafi'i, Pak Budi. Berapa hatamnya Imam Syafi'i? 40 kali hatam. Gak usah dipikirin lah, ya susah, ya malah kalau ngomong begitu sama ibu-ibu dia nanya, emang kagak kerja itu Pak? Ya Imam Syafi'i 40 kali, Imam Bukhari taraweh 10 juz tiap malam, jadi 3 malam hatam, setiap pagi sampai sore satu
satu khataman. Orang-orang dulu baca Qurannya luar biasa. Yuk, sudah saatnya kita mengisi hari dengan dari Al-Quran. Bismillah ya. Terus nomor 20 menjelang zuhur. Nah ini penting nih Pak. Menjelang zuhur sempatkan untuk tidur siang, walau sesaat bagi yang mampu melakukannya. Jam 11 sampai jam 12 Pak, kalau bisa tidur. Kenapa? Nah, lihat di halaman berikutnya. Ada nggak? Halaman 44. Ada nggak? Apa manfaat tidur siang? Qailullah. Imam Asy-Syafi'i Al-Khatib menyatakan bahwa tidur qailullah dan tidur sebelum zawal, sebelum matahari tergelincir ke barat, sebelum zuhur, ibaratnya itu seperti sahur bagi yang berpuasa. Jadi Bapak kalau tidur siang jam 11 sampai jam 12 itu kan bangun seger Pak. Jadi kayak orang makan sahur gitu loh. Makanya bagus kalau yang puasa tidur siang supaya apa? Dapat tenaga persis kayak orang makan sahur. Ya. Terus nomor 21 azan lagi nih zuhur nih. Ya, lakukan yang tadi. Ada kan? Azan tadi udah? Nah, nanti kalau mau ringkasannya saya share ya. Share ke ibu-ibu, ke bapak-bapak, nanti lewat ketua-ketuanya saya share rangkuman yang jawab azan tadi. Ya, biar bapak ibu bisa setiap azan untuk baca-baca ya, mudah-mudahan jadi pahala surga, syafaat, ampunan ya, Masya Allah. Kemudian lakukan qobliyah zuhur. Nah, qobliyah zuhur ini boleh 3 model Pak. Apa aja Pak Rizky? Coba baca. Salat rawatib zuhur. Salat rawatib zuhur dapat dikerjakan dengan 3 cara berikut. Yang pertama, salat 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat. 4 qobliyah, 4 ba'diyah. Lanjut. Yang kedua, salat 4 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudahnya. Yang ketiga, salat 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudahnya. Jadi Bapak Ibu, qobliyah zuhur boleh 4-4. Maka keutamaannya apa? Diharamkan dari api neraka. Kalau nggak sanggup 4-2. Kalau nggak sanggup 2-2. Ya, qobliyah zuhur nih. Terus ada di dalilnya di belakang tuh, ya dalilnya. 2-3. Kalau yang belum istirahat tadi sebelum zuhur, istirahat habis zuhur. Tapi tidurnya bentar ya, bukan sampai jam 5. Ya, tidurnya jam 1:30 sampai 1:30, 2:30, pokoknya tidur sebentar. Nah itu atau ya siap-siapin buat apa, buka puasa. Nah sekarang waktu asar. Waktu asar jawab azan biasa. Jangan lupa boleh qobliyah asar 4 rakaat. Lihat di bawah hadisnya. Ada nggak? Minimal 2. Ada? Halaman 49. Semoga Allah merahmati orang yang mengerjakan salat qobliyah asar berapa? 4 rakaat. Ya, jadi boleh salat qobliyah asar berapa? 4 rakaat. 2 salam, 2 salam. Dapat apa? Dapat rahmat. Dapat kasih sayang. Ya, ada Bu? Halaman berapa? 49. Halaman 49. Siapa yang salat qobliyah asar berapa? 4 rakaat dapat rahmat. Ya. Terus nomor 25, nggak boleh habis sholat asar sholat, nggak ada ba'diyah asar, nggak ada. Kemudian lanjut menjelang berbuka. Halaman 55. Mempersiapkan makanan buka untuk orang yang berbuka di masjid-masjid terdekat atau bisa jadi bagian dari pengurusan buka puasa. Lihat dalilnya. Lanjut Mas Rizky. Siapa memberi makan? Ada halaman 55. Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Tuh Bu, Ibu ngasih puasa. Ibu puasa 1 orang, tapi Ibu bisa dapat dari 10 orang. Caranya apa tadi? Ngasih buka puasa. Yang buka puasa banyak di sini biasanya, Pak Kurnia? Banyak. Yuk, ibu-ibu lomba-lomba. Kasih apa tadi? Walaupun cuma air putih. Ya, Bu, dapat rahiqim maktum. Apa itu? Arak di surga. Jadi arak di surga itu ada arak yang halal. Buat siapa? Buat yang suka sakyul ma, buat yang suka ngasih minum. Kan pada dengar ya? Pak Rizky pernah dengar orang pelacur tobat ya, terus kasih minum anjing. Gimana kalau yang dikasih minum adalah orang yang puasa? Itu warna air putih itu. Gimana kalau bandulan? Gimana kalau kopior? Ya, oh ya, masya Allah ya, apalagi kopior dari
itu pagi sore. Luar biasa itu. Ya. Itu kirim ke rumah saya itu. Ya, ada ngobrol pagi sore tambah ini durian ya gitu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kasih air minum ya buat orang yang berbuka, masya Allah pahalanya besar. Apalagi yang rumahnya di pinggir jalan, kan nggak semuanya ke masjid kali ya. Ya dia buka sebentar atau kolak, masya Allah. Jangan remehkan. Orang ngasih minum orang anjing saja bisa masuk surga. Gimana orang yang puasa? Dan ibu dapat pahalanya orang yang berpuasa. Tuh ya. Terus tata caranya nomor 27 sekarang halaman 57. Kadang-kadang kalau mau buka puasa nih Pak Kurnia suka ada ini dulu, kultum pendek. Ya, kultum pendek misalnya baca hadis. Ya, baca hadis. Gampang, taruh aja hadis ya. Riyadhus Shalihin ya. Kalau mau nanti saya kasih referensi. Jadi misalnya Pak Kurnia baca satu hadis, terus baca penjelasannya sebelum buka. Itu mengisi hari dengan majelis ilmu. Nah, itu pahalanya gede itu. Sebelum berbuka. Atau kalau enggak suruh jangan lupa siap-siap berdoa yang banyak sebelum buka itu bagus doanya, termasuk waktu yang bagus. Kemudian nomor 28, sibukkan diri dengan doa ketika menunggu berbuka puasa. Ya. Kemudian nomor 29 apa tuh? Adab sebentar. Lewat. Nah, ada pada buka puasa pertama, ya, menyegerakan berbuka. Jadi begitu azan ya buka, ya, jangan nunggu lupa ketua, jangan, ya, nunggu suami lebay, suami ibu apa nunggu ibu, ya. Berbuka dengan rutop itu kurma basah, itu paling bagus. Apalagi udah basah. Ajwa lagi, jarang tuh di Indonesia jual. Kalau di Madinah tuh ada namanya kurma rutop ajwa, udu. Banyak kan ajwa itu yang kering. Kalau nggak ada ya tamat tuh yang kering. Ya kalau nggak ada juga air putih. Ini ada berpuasa yang pertama. Kedua, ya. Kemudian yang ketiga, sebelum makan berbuka baca doa Bismillah. Jadi gini bagusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah. Baru baca apa? Lihat bawahnya. Zahabat domau yang keempat apa? Zahabat domau wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Kalau yang Allah kasum tuh di kiamat itu hadisnya lemah sekali. Ya, jadi lebih baik diganti aja pakai zahabat domau wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Terus yang kelima, kalau yang dikasih makan bagus doain yang ngasih makan. Makanya di Asom tuh udah bikin stiker. Jadi nasi box, terus ada doa kalau dikasih makan sama orang. Ini termasuk ngamalin sunnah loh, karena kita nggak ngarepin doa dari mereka, karena kita ikhlas ngasih. Tapi mereka harus tahu adab. Kalau dikasih makan doain yang punya, yang ngasih makanan. Nah doanya simpel kok. Yang paling bawah tuh ada nggak? Yang paling bawah aja yang pendek, ada nggak? Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Halaman 60 ada? Tuh nanti bikin tuh pakai stiker, tempelin di box. Ya kan selama ini box tulisannya selamat nikmati. Ya tulisin doa buka puasanya, tulisin doa kalau dikasih makan sama orang, biar yang ngasih berkah rezekinya. Nah ini doanya. Terus kalau diajak bukber buka bersama, ini doanya beda lagi. Kita mah apa lo malah kasuntu. Karena apalnya itu doang. Jadi kalau misalnya cuma hindari bukber di mall ya, macet, susah sholat, ya, belum lagi taraweh boro-boro, maghrib aja udah mepet-mepet. Makanya kalau buka bersama di rumah orang tua, adik, kakak, kita doain yang punya rumah. Ayo baca bareng-bareng. Aftar indakum as-saimun wa akala ta'amakum
al-abrar wa sallat alaikum al-malaikat. Buat pengurus nih yang ibu-ibu, jadikan Ramadan ini momen nyebarin sunnah juga. Ini jarang nih doa-doa kayak begini. Ya coba kreatif, bikin apa stiker. Dulu saya pernah bikin stiker tuh. Doa buka puasa, doa kalau dikasih makan, doa kalau buka bersama. Ya, cuma udah nggak kemana tahu filenya. Jadi kalau mau bikin sendiri bagus tuh. Bikin apa tadi? Bikin flyernya, ya. Nah, supaya kita menghidupkan apa tadi sunnah. Terus ke 7, nah kalau dikasih susu doanya beda. Kalau di Arab biasa buka puasa suka ada yang kasih susu. Ya, itu doanya juga beda. Allahumma barik lana fi wa inna khairan minhu. Kemudian ke-8, minum dengan 3 nafas. Jadi yang bagus tuh 3 nafas. 3 nafas tuh bismillah. No. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Itu 3 napas begitu, ya. Terus ini berdoa setelah makan yang harus dipopulerkan. Karena ini doa makan yang ngapusin dosa. Coba lihat. Baca bareng-bareng. Kalau habis makan, alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Siapa yang baca doa ini setelah makan, dihapuskan dosa yang telah berlalu. Banyak yang makan tapi kagak dihapusin dosa, cuman kenyang doang. Ya makanya kita makan sehari berapa kali, Bu? 3, 4, Masya Allah 4 kali ampunan. Tapi jangan sampai jadi gemuk ya, gara-gara saya kan ngamalin doa ini mulu Ustaz gitu ya. Sehari makan 10 kali ya. Jangan berlebihan. Jadi 3 kali makan, 3 kali ampunan masa lalu. Coba nih pecinta-pecinta hadis Nabi, yuk amalin tuh. Ya, baru ya aktivitas waktu maghrib. Jika masih mendengar azan maghrib, maka menjawab seperti gini, Bu. Banyak yang lupa. Allahu Akbar, euforia karena azan, senangnya luar biasa. Apa jadi telan? Allahu Akbar. Bagusnya habis baca doa sambil jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sambil makan, gitu ya. Nah, just ingat Pak Muazzin Rizai, ya jangan sampai dia kepikiran, aja dicepet aja. Kenapa? Takut habis gitu ya. Ya, dan dia buka dulu bagus, ya setelah waktunya azan dia buka dulu baru azan. Kemudian sholat maghrib di masjid berjamaah, ya. Kemudian jangan lupa sholat qobliyah maghrib boleh? Sholat ba'diyah maghrib juga boleh, bagus ya, dua-dua. Tuh sholat qobliyah maghrib adakah? Tuh dalilnya tuh. Kemudian yang belum zikir pagi petang boleh zikir pagi petang. Habis sholat maghrib, kalau bisa sore ya sore. Kemudian makan hidangan bersama keluarga, ya tanda kita bersyukur kepada Allah. Poin 33. Kemudian isya biasa qobliyah apa tadi? Ba'diyah. Kemudian sholat apa tadi? Taraweh. Witirnya di mana? Witirnya di mana? Di masjid. Bareng siapa? Bareng imam. Ya, jawab azan jangan lupa isya. Taraweh berjamaah. Ya. Kemudian nomor 38 dia. Ya. Kalau habis sholat witir baca doa. Ayo. Subhanal malikil quddus halaman 75. Ada? Dia baca bareng-bareng. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus. Nah yang ketiga Pak, agak kencang sedikit. Subhanal malikil quddus, Rabbul malaikati waruh. Terus Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la usi sana 'alaika anta kama astaita 'ala nafsik. Dibaca sekali aja. Nah ini jarang yang hafal. Ya, ini baca nih. Tuh yang coba nih ibu-ibu yang kreatif, yang jarang-jarang di copy, dibikinin poster, disebarin. Ini doa sholat, tapi sholat witir. Terus jangan lupa kalau imamnya lagi witir, baca surat Sabihis kan, pertama itu kita jawab ya.
Sabbisma rabbikal a'la. Kita jawab apa? Subhana rabbiyal a'la. Itu sunnahnya. Kita kagak sunnah jawab Ibrahim wa Musa alaihissalam. Padahal kagak ada sunnahnya. Yang sunnah itu kalau tadi Sabbisma rabbikal a'la. Boleh subhanallah, boleh subhanallah a'la. Subhanallah a'la. Itu dijawab tuh. Itu tanya jawab dalam Quran itu cuma ada dua. Satu Sabbih, satu lagi Al-Qiyamah ayat 40. Ya. Baik. Jadi ini habis sholat witir, terus tadi udah dibahas menjelang tidur ngapain tadi? Baca Al-Quran, karena Jibril ngajarin Quran sama Nabi kapan malam. Terus jangan tidur terlalu apa? Terlalu malam. Ya, Bapak Ibu sekalian yang Allah, itulah aktivitas sedikit. Masih banyak aktivitas yang lain. Kita belum bahas zikir-zikir kan? Ini baru aktivitas doang, belum zikir, belum yang lainnya. Anda bisa kreatif untuk melakukan amal-amal baik. Ya, misalnya berbakti sama orang tua, kasih makan sama orang tua, zikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sebanyak-banyaknya, atau baca apa yang memang ada syariatnya, bagus. Ya, apalagi di bulan Ramadan. Baik, inilah 40 amalan di bulan Ramadan. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Kalau kita lagi sholat, misalnya sholat Ba'da subuh, kan? Qobliyah subuh, terus begitu kita belum selesai, komat. Baik. Kalau orang man sami'a tidak, dalam riwayat disebutkan idza iqamatus shalah fa shalat dan maktubah. Kalau udah komat jangan sholat kecuali sholat wajib. Kecuali Pak Eri udah 2 rakaat terakhir. Kan komat ada jeda kan? Tinggal dipercepat. Yang penting tumaninah. Ya, cepat, enggak usah baca surat Fatihah saja. Ya, dipercepat. Tapi kalau yang baru mulai Allahu Akbar, tinggalkan. Enggak boleh sholat kalau udah komat. Dan jangan marah sama muazin. Dilihatin muazin jangan ya. Jadi nggak boleh sholat, tapi itu buat bapak-bapak yang di masjid. Kalau ibu-ibu bebas di rumah, nggak ada hubungannya. Ya, jadi zalika matis sholat, kalau sholat yang untuk kalau datang komat nggak boleh sholat kecuali sholat wajib. Jadi kalau dia subuhnya nanti setelah subuh di masjid atau di rumah, atau setelah terbit matahari 15 menit sebelum sholat duha. Ada lagi? Bapak Ibu yang mau nanya? Iya Ibu. Salah. Kalau 10 hari aktivitas di bulan Ramadan di 10 hari terakhir itu, kalau wanita kan kalau perempuan kan katanya lebih baik di rumah. Nah kalau kita itikaf gitu di masjid. Itikaf itu boleh buat perempuan ya. Jadi gini, ke masjid itu boleh buat perempuan tadi. Syaratnya apa tadi? Izin suami, nggak boleh pakai parfum, nggak boleh dan kemudian cari masjid yang luas, yang tertutup. Boleh perempuan kemana tadi? Ke masjid. Apalagi 10 hari terakhir dia boleh itikaf di masjid sebagaimana istri-istri Nabi juga. Cuma masalahnya proper nggak tuh masjidnya buat perempuan. Jangan sampai akhirnya campuran, akhirnya takutnya auratnya kelihatan. Jadi kalau ibu nggak ada masjidnya misalnya ini nggak bisa buat kan itikaf itu ada 3 model pun. Satu yang terbaik itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Apalagi Masjidil Haram. Bagi orang pasti banyak umroh Ramadan itu. Apalagi sekarang boleh berangkat tanpa hotel. Cukup visa dan tiket pesawat saja. Itu terbaik, itikaf yang terbaik. Yang kedua di Masjid Jami', masjid yang besar. Ya, itikaf di masjid apa tadi? Jami'. Mana Masjid Jami' As-Sof, besar-besar MRBJ, MRKM, ya. Terus yang ketiga di masjid-masjid yang dipakai 5 waktu. Ini dipakai 5 waktu, boleh dipakai 5 waktu. Ya. Dan itikaf gak bisa di rumah, di masjid. Nah kalau misalnya 10 hari terakhir masjid ini misalnya di atas buat perempuan itikaf, diatur bagaimana nggak kelihatan auratnya, kamar mandi juga terpisah, silahkan. Tapi izin suami yang penting. Jangan sampai ibu 10 hari gitu pulang. Ya, terus nanti pulang udah ada gantinya. Ya.
Dua, Bu, itikaf kalau nggak bisa kan ada anak yang harus diurus, suami juga yang lagi diurus, nggak itikaf di masjid, maka ibu di rumah tapi ibu datang ke masjid itikaf sebentar, niatin saya itikaf sebentar. Itu kata Syekh Fauzan juga boleh. Jadi itikaf itu ada yang seminimal mungkin, ada yang sehari semalam, yang paling bagus 10 hari kagak ulang-ulang di situ aja. Ya, ibu milih yang mana? Pulang-pulangnya pulang-pulang aja. Ya, gak apa-apa. Semak punya. Tapi ingat niat dalam hati. Kalau misalnya habis taraweh ya, duduk sebentar. Ya Allah, niat itikaf. Walaupun cuma 15 menit, 20 menit, pulang lagi. Itu juga dapat pahala itikaf. Cuma tentunya kelasnya beda-beda. Ya, lanjut. Ibu. Menyimpang dikit. Ya. Kalau kita pas umroh, terus kita nggak sempat sholat di Masjid Haram maupun Masjid Nabawi, kita sholatnya di hotel. Kalau misalnya capek, apakah pahalanya sama seperti sholat? Kalau Masjid Haram sama, karena tanah haram luas. Tapi kalau Masjid Nabawi minimal di emperan. Ya, karena Masjid Nabawi itu tidak seluas tanah haram. Kalau Mekah Anda mau sholat di hotel, cuman pahalanya bedanya nggak dapat jamaah aja. Ya, sedangkan makin banyak jamaah makin besar pahalanya. Jadi misal capek, saya sholat duhur tapi asar nanti mungkin capek ngantuk, mungkin apalagi sakit ya, maka sholat di hotel misalnya itu sama selama hotelnya masih di tanah haram. Ya, tapi kalau yang di Madinah mungkin Pak Ustaz, saya sih sarannya mendingan turun ke bawah lah. Ya, kayak di Madinah nggak ada masjid di hotel. Kalau di Mekah kan, wah Hilton jam-jam, semuanya di alam itu ada, apalagi intercom yang kalau kepleset langsung Masjidil Haram. Ya, intercom itu kalau kepleset langsung Masjidil Haram dia. Ya, wifi-nya nyambung ya. Lanjut lagi. Ya, betul ya. Kalau witir itu kan sholat penutup ya. Kalau Tidak, cukup. Iya, kalau kita udah sholat di masjid, terus udah gitu kita tahajud di rumah, witir itu Jangan. Witir itu penutup bagi yang memang dia satu tidak berjamaah di masjid. Ya, kalau dia berjamaah di masjid ikutin siapa tadi? Imam. Ya, man shalla ma'al imam. Ada hadis di sini tadi, siapa yang salat bersama imam sampai selesai dapat pahala salat semalam dua. Kecuali kalau pakonia salat isya, pulang ke rumah capek istirahat, salat tahajud 8, witirnya nanti boleh. Tapi kalau nanti pakonia udah salat di masjid, witir sampai selesai, gitu di rumah malam bangun tahajud nggak boleh witir 2 kali. Ya. Jadi witir ini afdol di akhir kalau tidak bersama siapa tadi? Imam. Ya misalnya sekarang nih, sekarang pakonia kan belum Ramadan nih. Habis isya witir langsung boleh. Boleh, itu dilakukan oleh Abu Bakar. Tapi kalau nanti malam bangun witir habis tahajud dilakukan oleh umat, dan itu lebih baik karena Allah turun ke langit dunia. Makanya sesuai dengan kesanggupannya. Kalau yang sanggup habis malam nanti silakan kayak umat. Kalau yang sanggup kayak Abu Bakar. Dua-duanya istimewa. Ya, dan lagi? Ya. Amalan-amalan Ramadan yang hubungannya sama orang yang sedang bekerja, sedangkan bekerja itu wajib. Nah, itu pilihan. Sebenarnya bekerja itu jangan sampai satu niat bekerjanya apa? Maka ada 3 niat bekerja. Satu, niatkan untuk membahagiakan, menghidupi orang tua. Maka dia bekerja fi sabilillah, di jalan. 2, karena punya anak kecil yang masih kecil. 3, untuk supaya tidak meminta-minta. Maka siapa yang bekerja dengan 3 niat ini, salah satunya, maka dia di jalan Allah. Kedua, bekerja ini mulia selama dia mencari yang halal, niatkan pekerjaan yang mendekatkan diri kepada Allah, maka jangan sampai pekerjaan yang melalaikan dari sholat. Kalau ada pekerjaan yang bisa Anda lakukan sambil zikir, berzikirlah. Contoh di mobil, kan bisa kita sambil nyetir sambil zikir. Kecuali kalau sesuatu itu memang berat, harus fokus seperti dokter bedah, itu jangan dah. Takutnya tegak, ya ini. Nah, jadi kalau hal-hal yang bersifat bisa double silakan.
Bahkan Syekh Fauzan ditanya, boleh ya dengerin Al-Quran sambil nyetir, sambil masak? Boleh, bertakwa semampunya. Jadi kalau bisa bekerja itu ibadah, ditambahkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Di antaranya dari zikir, ada kesempatan apa tadi, baca Al-Quran, ya. Kemudian pokoknya jadi kalau misalnya kata bosnya nggak boleh baca Quran, ya udah zikir aja banyak. Ya kan zikir mah nggak tahu, ya. Cuman zikir itu bagus bergerak bibir, bukan di hati. Kalau di hati itu cinta, takut itu hati, zikirnya hati. Tapi kalau zikirnya lisan itu bergerak bibir. Ya, yang penting niatnya tadi, saya bekerja kalau dapat uang, apalagi buat haji, buat umroh, buat bagian orang tua, buat bikin masjid. Wah, masya Allah. Ya, bekerja itu sesuatu yang spesial. Apalagi bekerja, para nabi pun bekerja. Jadi kalau bisa sambil zikir, kalau ada waktu luang dibolehkan baca Al-Quran, kalau boleh sholat duha, ya. Sebenarnya Pak, Bu, sebenarnya bagi yang bekerja dan tidak bekerja bisa saja sama pahalanya. Ya, sebenarnya bagaimana, satu niatnya, dua mau mengisi hari-harinya dengan ibadah. Bisa aja mereka bekerja tidur mulu. Ya, maka yang bekerja sebenarnya bisa lebih aktif kan dia, mau sambil zikir, sambil cinta dan sebagainya. Terus jangan lupa yang tadi bisa sedekah, ya. Yang penting niatnya nih, apa nih bekerja. Lanjut, ibu-ibu. Yang saudara setuju, Ustaz. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, di halaman 60 ini kan ada mendoakan orang yang diberi makan berbuka, dan doanya Allahumma aqim dan seterusnya. Itu hanya saat diberi makan berbuka atau secara umum? Terus doa itu Secara umum. Secara umum. Secara umum, ibu santu ini termasuk doa kalau ditraktir. Jadi kalau ibu ditraktir makanan, minuman, nggak usah puasa ya. Jadi ini apalagi buka puasa. Jadi ini sebenarnya doa secara tadi umum, bukan doa kalau. Jadi doa kalau dikasih makan, doa kalau ditraktir, ya itu. Terus doa ini dibacakannya itu setelah selesai semuanya, atau misalnya disajikan terus kita cicip sebentar baru terus didoa. Tayyib, kalau adabnya memang tidak diajarkan. Berarti kalau tidak diajarkan bisa nanti setelah makan. Karena doanya kan orang yang memberiku makan dan orang yang memberiku minum. Nah, kan berarti sudah diapain tadi? Sudah makan. Berarti doanya alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi hawlin wala quwwata, baru Allahumma at'im man at'amani waski man saqani. Ya, jadi doa habis makan dulu baru doain yang ngasih makan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Siap ya menyambut Ramadan? Insyaallah kita dimudahkan, diberkahi, saling dukung tetangga, saling menasehati, saling memberikan bantuan ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita berjumpa dengan Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan ini meningkatkan derajat setinggi-tingginya, dan mudah-mudahan masih bisa ketemu Ramadan di tahun yang akan datang insyaallah. Baik, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina